Shalom KKR 3 baru. Kita bertemu lagi di ibadah online minggu ini. Nah adik-adik semuanya, ayo ambil sikap yang baik. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sebelum itu kita mau mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, ku nyanyi haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai kebaktian kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati kebaktian kami ini agar dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga ya Bapa, kiranya Kau berkati kami agar kami dapat ikut dengan tertib dalam kebaktian ini, dan juga firman-Nya nanti dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di sini guru sapa dulu anak KKR-nya. Dimulai dari yang anak paling kecil. Shalom Balita. Shalom guru. Sekali lagi kurang semangat. Shalom Balita. Shalom guru. Nah, anak kecil gak boleh kalah ya dari anak balita. Shalom kecil. Shalom guru. Nah, untuk anak tanggungnya sama-sama kita guru. 1, 2, 3. Shalom tanggung. Wah, pasti anak tanggungnya semuanya semangat ya guru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bertemu di dalam Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bertemu lagi. Ayo anak KKR, semuanya harus semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bertemu lagi. Kasih
Walaupun tidak secara langsung, kita bertemu secara online. Nah, adik-adik semuanya, kita itu merupakan pekerja dari Tuhan, tapi bukan sembarang pekerja ya untuk Tuhan. Seperti lagu berikut ini, kita mau angkat lagu pujian kita, bukan sembarang pekerja. Ayo adik-adik semuanya, tepuk tangannya. Lagi guru undang anak KKR untuk berdiri. Biar lebih semangat lagi, kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Lagu ini sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masih dalam keadaan diri, kita angkat lagu pujian kita, dikepak-kepakkan sayapnya. Ayo adik-adik semuanya, dibuat ya gerakannya supaya kita lebih semangat lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji
mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya ambil sikap yang baik, sikap yang benar untuk menghadap kepada Tuhan. Semuanya dalam sikap yang berdoa. Kita mau angkat lagu penyembahan kita. Ku bersyukur Bapa.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari yang bersuka cita ini, hari Minggu ini, kami bisa beribadah bersama, walaupun kami masih mengadakan ibadah secara online. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik, dan adik-adik kami yang mendengarkannya juga bisa mengerti akan firman Tuhan yang mereka dengar. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ya, apa kabar kalian semua adik-adik? Tentu semua sehat-sehat, baik-baik ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah Minggu kita, ibadah Minggu KKR GBKP Runggun Tiga Baru. Dan hari Minggu ini juga kita masih ibadah secara online. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita tetap bersuka cita walaupun adik-adik di rumah, kakak di gereja ya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau mendengarkan doa kita, COVID-19 bisa berhenti lebih cepat, dan kita bisa melakukan ibadah kita kembali di gedung KAKR yang kita cintai. Oke adik-adik sekalian, pada hari ini kita diberi firman Tuhan dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46 kita baca bersama-sama. Adik di rumah, kakaknya di gereja. Nah, Matius 26 ayat 36 sampai 46, demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan, Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang akan kita dengarkan pada hari ini. Tema kita adik-adik, Yesus berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik sekalian, hari ini kita ibadah dalam Minggu Pasion, Minggu Pasion ketiga. Minggu Pasion mengingatkan kita akan perbuatan baik yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus
untuk menebus, menyelamatkan kita. Pada perikop ini tadi kita bisa melihat bagaimana rangkaian perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan sampailah mereka di Taman Getsemani. Ini sebelum Yesus ditangkap, adik-adik. Kita tahu bahwa sebelum Yesus ditangkap, Yesus itu sudah dijual oleh seorang muridnya yang bernama Judas. Nah, Yesus dijual oleh Yudas dan akan diserahkan kepada kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah, kita tahu bahwa dari firman Tuhan dikatakan disiksa, dicambuk, dicerca, dibunuh, dan disalibkan. Itu yang dialami oleh Yesus. Dan sebelum itu terjadi, Yesus itu sudah tahu, adik-adik, bahwa dia akan mengalami hal yang seperti itu. Sehingga di Taman Getsemani itu Yesus berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia merasa takut, dia merasa sedih, dia merasa gentar. Sehingga dia berdoa kepada Bapanya dan memohon, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan, penyiksaan ini berlalu daripadaku. Tetapi kita tahu sebagai manusia, Yesus itu takut, gentar. Tapi sebagai anak Allah, Yesus itu patuh kepada Bapanya. Dia tidak juga berkeras hati untuk keinginannya bebas dari penyiksaan, bebas dari siksaan, kesusahan. Dia mengingat bahwa hal itu harus dialaminya karena itu adalah hal yang untuk menyelamatkan kita manusia, menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik semua dari dosa-dosa kita. Sehingga Yesus pun mau melakukan hal itu, menjalani hal itu. Yesus jalani itu supaya genaplah seperti yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Padahal ya adik-adik, sebagai anak Tuhan, sebagai Allah, Yesus itu boleh aja menolak. Karena bukan dia yang salah kan adik-adik. Bukan karena dosanya dia disalibkan, disiksa, dihina, dicerca. Tapi karena dosa kakak, dosa adik-adik, dan dosa kita semua manusia. Ya. Nah, bagaimana kita udah tahu mengenai doa Yesus? Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 39 tadi dengan ayat 42 dan ayat 44. Kita ulangi bersama-sama ya adik-adik. Coba masing-masing buka Alkitabnya. Matius 26 ayat 39. Kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian di ayat 42, untuk kedua kalinya Yesus berdoa lagi. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Coba kita sama-sama ucapkan, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Itu Yesus berdoa untuk kedua kalinya adik-adik. Tidak cukup 2 kali, 3 kali Yesus berdoa. Kita lihat di ayat 44. Setelah dia melihat murid-muridnya masih tertidur, dia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kalau kita, adik-adik, kakak, kalau mengalami hal yang sama, hal yang menyakitkan seperti yang dialami Yesus? Mungkin tidak seberat yang dialami Yesus. Misalnya adik-adik,
kita lagi sakit, atau papa mama kita, atau orang yang kita kasihi sakit, atau di saat kita dibully di sekolah. Ada teman-teman yang nakal, yang jahat sama kita dibully. Atau misalnya apalagi, kita takut sendiri di rumah. Papa mama kita lagi pergi, kita sendiri di rumah. Kita takut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sebagai anak Tuhan juga melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan? Yesus berdoa adik-adik untuk menyampaikan rasa takutnya kepada Tuhan. Apakah kita juga demikian? Ya, tentu kita juga anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang rajin ibadah, baca firman, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Nah, bagaimana doa kita? Coba adik-adik, bagaimana doa kita? Apakah kita ngotot dengan keinginan kita, berdoa kepada Tuhan supaya dikabulkan permohonan kita? Apakah kita berdoa seperti Yesus berdoa, bukan kehendakku jadi, melainkan kehendakmu lah jadi. Dia doa kepada Bapa di surga. Nah, kakak punya satu cerita mengenai seorang anak laki-laki yang bernama Mark. Siapa tadi namanya, Dek? Coba. Anak laki-laki yang bernama Mark. Nah, Mark pada suatu hari mengikuti perlombaan final lomba mobil mainan. Mark mengikuti final lomba mobil mainan. Ada 4 peserta yang masuk ke final. Yang mau diambil juara 1, 2, dan 3. Nah, peserta yang 3 mobilnya bagus-bagus. Mereka dengan bangga menunjukkan mobilnya bagus. Mereka yakin mereka pasti menang. Tetapi tidak demikian dengan Mark. Dia diam karena mobilnya tidak sebagus dan tidak secanggih mobil peserta yang lain. Tapi dia tidak kecil hati adik-adik, karena dia membuat sendiri mobilnya tadi. Tibalah waktunya untuk mengadakan perlombaan untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing peserta sudah berada pada posisi masing-masing. Nomor 1 sampai 4 pada posisi masing-masing. Perlombaan akan dimulai, tetapi Mark meminta waktu sebentar kepada panitia. Nah, panitia memberi waktu kepada Mark. Apa yang dilakukan oleh Mark? Mark menutup matanya, Mark melipat tangannya, dan mulutnya komat kamit. Apakah yang dilakukan Mark? Ya, tentu adik-adik, Mark berdoa. Setelah berdoa, Mark bilang, saya siap berlomba. Saya siap berlomba. Nah, perlombaan dilaksanakan dan pada garis finish, Mark terpilih menjadi salah satu peserta yang menjadi juara. Nah, Mark menjadi juara. Kemudian panitia akan menyerahkan piala untuk yang menang. Juara 1 sampai 3 dibariskan di depan, piala dibawa oleh panitia sampai pada giliran Mark, panitia bilang begini, Mark, tadi kamu berdoa untuk menangnya, minta supaya Tuhan beri kemenangan sama kamu ya, kata panitia ke Mark. Tapi Mark tertunduk diam sambil menjawab panitia, dia bilang, tidak Pak, aku berdoa bukan minta kemenangan.
tapi aku berdoa supaya Tuhan beri kekuatan. Andai kata aku tidak juara, aku tidak menangis, aku tidak bersedih. Dalam hatiku, aku tidak adil kalau berdoa memohon kepada Tuhan supaya yang lain tidak juara. Aku tidak adil kalau aku meminta kepada Tuhan hanya aku yang juara. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita berdoa seperti Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada Bapanya di surga? Kalau boleh, sisaan ini Bapa berlalu dari aku. Tapi Yesus juga tidak menunjukkan egoisnya. Dia masih memikirkan keselamatan kita semua. Yesus menunjukkan kepatuhannya kepada Bapa di surga. Dia bilang, bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmulah yang jadi. Nah, tentu adik-adik seperti Yesus, kita anak-anak Tuhan. Kita juga anak-anak yang baik. Kita boleh memohon kepada Tuhan. Apa yang kita mau, kita boleh minta kepada Tuhan. Apalagi di saat kita sedang kesusahan. Di saat kita khawatir mau ujian. Atau di saat kita bersedih. Di saat kita takut. Atau di saat kita mengalami satu tantangan. Kita boleh aja minta sama Tuhan. Tolong aku Bapa, kalau boleh. Tolong aku Tuhan, aku mau ini. Boleh. Di saat seperti itu, Tuhan mendengarkan kita. Tapi kita juga adik-adik tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita boleh sampaikan apapun sama Tuhan. Kita boleh berbagi dengan Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita manusia yang tidak sanggup kalau hanya kita sendiri. Dalam doa kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Tapi dalam doa kita juga, kita memberikan supaya Tuhan yang berkarya. Kita enggak boleh egois. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Seperti jaminan Tuhan di dalam ayat hafalan kita pada hari ini, di surat 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakannya, coba adik-adik bisa buka, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab ia yang memelihara kamu. Coba kita baca bersama-sama sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah ditabur pada kami anak-anak KAKR. Kiranya Engkau yang menanamkan dalam hati kami, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami semua adik-adik KAKR, supaya firman-Mu ini pun Tuhan mampu memberikan ketenangan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan, di dalam doa kami dikuatkan walaupun di dalam berbagai situasi, di dalam ketakutan sekalipun kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita sampai kepada persembahan. Adik-adik tentu sudah siapkan semuanya, kita memberi dengan tangan kanan. Oke, siapkan persembahan kita, kita bernyanyi dengan Ku Diberi Allah.
Baik adik-adik, sekarang sampai kita kepada doa syafaat dan doa persembahan. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, sebentar tadi kami sudah sampaikan persembahan kami. Tuhan, persembahan kami ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebagian kecil kami berikan lagi sebagai persembahan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini Engkau berkati Tuhan, supaya persembahan kami ini berguna untuk pelayanan di gereja kami, juga pelayanan untuk di luar dari gereja kami. Bapa kami yang maha baik, pada saat ini kami berdoa untuk semua adik-adik KAKR kami yang saat ini sedang di rumah. Tuhan, kami belum bisa beribadah di gereja kami karena pandemi COVID-19 belum berhenti di daerah kami, di dunia kami Tuhan. Bapa, Engkau melihat bagaimana kerinduan kami akan kami beribadah di gereja. Tuhan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu Bapa, kalau boleh berhentikanlah pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya kami bisa kembali beribadah bersukacita bersama dengan teman-teman kami yang sudah lama tidak bertemu bersama kami, juga dengan kakak-kakak dan abang guru sekolah kami, sekolah minggu kami. Tuhan, kami mohon Engkau dengarkan permohonan kami. Bapa, pada saat ini juga kami memohon kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada orang tua kami, juga kepada BPMR kami, supaya Bapa, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih tetap mampu melayani Tuhan walaupun secara online. Tuhan, Engkau tetap memberkati adik-adik kami di dalam persekolahannya, juga Engkau memberkati semua guru-guru KAKR di dalam perkuliahannya, di dalam pekerjaannya Bapa, supaya ya Tuhan, di dalam semua kegiatan-kegiatan kehidupan kami bisa menjadi saksi yang hidup, yang bisa terpancar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah permohonan dan doa kami mohonkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Karena tadi kita telah mendengar firman Tuhan, kita akan terbang dengan Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Aku Kan Terbang. Ayo semuanya, semangat ya. Sekarang adik-adik kita bersama-sama ucapkan doa yang seperti diajarkan Bapa kepada kita dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kebaktian kita minggu ini sudah selesai. Seperti biasa, kita akan nyanyi lagu kita, Happy Cuci Tangan. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.